Apakah demo memprotes pengesahan Undang-Undang KUHP ini masih berlangsung? Kita tanyakan kepada rekan Rizky Darmansyah yang berada di luar gedung DPR. Rizky, sore tadi masih ada demo. Apakah saat ini juga masih berlangsung? Ya, Alfat, hingga saat ini aksi penolakan terhadap RKUHP yang telah resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam sidang paripurna hari ini masih berlangsung di depan gedung MPR DPR. Aliansi masyarakat, sejumlah kalangan masyarakat mulai dari LBH, kelompok mahasiswa hingga warga lainnya hingga saat ini masih berkumpul, terlihat berdiskusi dan juga berorasi membahas sejumlah poin-poin ataupun pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam undang-undang ini. Kita tahu tadi dalam rapat paripurna ini telah disahkan dan seluruh fraksi menyetujui, namun ada satu yaitu fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan sempat tadi terjadi aksi adu argumentasi dan juga interupsi bahkan hingga walkout yang dilakukan di dalam ruang rapat paripurna gedung DPR MPR RI. Memang hingga saat ini penolakan terus terjadi dari berbagai kalangan masyarakat karena diketahui atau dinilai banyak sekali pasal-pasal yang bermasalah ataupun tidak sesuai. Pemerintah sebenarnya telah menyatakan ada jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat jika memang tidak setuju dengan adanya undang-undang ini atau ada beberapa pasal yang dinilai tidak relevan dan tidak disetujui oleh masyarakat, yaitu melalui judicial review yang bisa diajukan melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau aliansi masyarakat atau sejumlah organisasi yang mengajukan atau berorasi pada hari ini mengatakan ada sekitar 12 pasal bermasalah. Kalau bisa saya bacakan ini poin-poinnya biar menjadi detail. Ini antara lain ada pasal terkait living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Aturan ini dinilai merampas kedaulatan masyarakat adat. Ada frasa hukum yang hidup di masyarakat berpotensi menjadikan hukum adat disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kemudian yang dinilai masih bermasalah ini, pasal yang bermasalah adalah pasal terkait dengan pidana mati, di mana banyak negara di dunia telah menghapus pidana mati karena merampas hak hidup manusia sebagai karunia yang tidak bisa dikurangi atau dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara. Kemudian poin ketiga yang disampaikan ialah penambahan pemidanaan larangan yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme atau leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum. Pasal ini dinilai berpotensi mengkriminalisasi setiap orang, terutama pihak oposisi pemerintah, karena tidak ada penjelasan terkait paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian poin 4 yang dinilai juga ini bermasalah adalah penghinaan terhadap pemerintah dan juga lembaga negara, di mana pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan menjadi pasal anti demokrasi karena tidak ada penjelasan terkait dengan kata penghinaan tersebut. Kemudian contempt of court, tidak ada penjelasan yang terang benderang mengenai penegak hukum sehingga pasal ini berpotensi mengkriminalisasi advokat yang melawan penguasa. Kemudian poin 6 yang juga kami catat yang menjadi tuntutan dari masa aksi ini, pemirsa, ialah kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, di mana tidak ada penjelasan terkait dengan hidup bersama sebagai suami istri ini. Pasal ini berpotensi memunculkan persekusi dan juga melanggar ruang privat masyarakat. Di poin ke-7 yang disampaikan ada penghapusan ketentuan yang tumpang tindih dalam Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik. Untuk poin ke-8 yang disampaikan tadi dalam tuntutan ada larangan untuk unjuk rasa, di mana pasal ini seharusnya memuat definisi yang lebih ketat begitu terkait kepentingan umum, karena frasa ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa mempidana masyarakat yang melakukan unjuk rasa untuk meminta ataupun menagih haknya. Kemudian di poin ke-9 dikatakan memutihkan dosa negara dengan penghapusan unsur retroaktif pada pelanggaran HAM, di mana dalam naskah terakhir dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, negara menerapkan asas non-retroaktif, artinya kejahatan masa lalu ini tidak dapat dipidana dengan peraturan baru ini. Inilah yang ditakutkan oleh massa yang melangsungkan aksi pada hari ini. Kemudian di poin ke-10 dikatakan mempidana korban kekerasan seksual. Nah, adanya pasal yang mengatur kohabitasi berpotensi justru mempidanakan atau menjerat korban tindak kekerasan seksual. Kemudian di poin 11 yang disampaikan tadi ialah meringankan ancaman bagi koruptor, di mana dalam draft RKUHP
terakhir, ancaman terhadap koruptor terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap koruptor yang dimana tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berdampak luas bagi masyarakat umur. Serta poin terakhir tadi yang disampaikan begitu oleh masa aksi adalah korporasi sebagai entitas yang sulit dijerat. DPR telah mengatakan belum akan menemui masa yang melangsungkan aksi atau penolakan RKUHP yang telah disahkan menjadi undang-undang pada hari ini, karena berkaca pada keterangan pemerintah sebenarnya bagi masyarakat yang tidak menyetujui adanya disahkannya undang-undang ini bisa menempuh jalur yang sudah ditentukan oleh negara. Alfat. Rizky Darmansyah menggambarkan langsung dari depan halaman gedung DPR RI, Jakarta.